Alright, hari ini kita mau ganti-gantiin frame. Kita mau nitip di Rooftop and Garage. Ini udah gua ganti satu frame-nya. Kita mau ganti-gantiin karya-karya lama. Ini karya 2019. Mau kita ganti-gantiin. Nitip-nitip karya. Udah dipasang beberapa karya. Jadi karena gua belum punya studio yang proper, jadi gua nitipin karya aja di sini. Ada teman gue cok, itu lagi pakai rok pede, itu ada debatnya. Masing-masing yang saya sukai dari toko-toko itu, dan terlahirlah style saya yang seperti sekarang ini. Oke, nah di sini apa lihatnya ke aku? Nanya? Nah, lihatnya ke aku. Oke. Jadi badannya adanya oh, ya Pak, baca. Ya, gitu ya. Jadi, Saya mendefinisikan diri saya itu visual artist, jadi saya bisa bekerja di berbagai macam medium, baik manual maupun digital, kertas, kanvas, tembok, maupun digital seperti laptop dan iPad. Ya mungkin ya untuk saya juga bagian dari teman-teman street art, jadi saya tuh menggunakan cat, saya udah nggak pakai spray can lagi, jadi kita harus sabar untuk menunggu itu kering. Nah setelah itu ya lebih ke kesabaran aja sih kayaknya. prosesnya berarti ya. Oke. Proses membuat karya, masalah. Nah dari situ saya luapkan menjadi sebuah ide, bikin sketch. Pilih warna yang dominan pada karya Anda. Kalau warna tuh saya nggak terlalu picky ya buat warna. Warna yang ada di beberapa karya saya juga itu hasil dari silang saling warna. Gitu. Karya saya juga di branding di semua mobil box on delivery. Terus saya juga ikut membantu untuk bikin fan artnya entrepreneur skateboard deck di Belanda. Dan yang paling seru itu saya bikin satu project yang saya pikir menggunakan Rp0, jadi tanpa modal, sendiri tanpa ada yang bantu. Apakah bisa seniman membuat seperti itu? Ternyata bisa. Di situ saya buat satu project membuat karya di kanvas. Jadi karya saya itu dipakai untuk semua merchandise. Ini tiket untuk secret show-nya. Juga ada merchandise seperti poster, t-shirt dan sebagainya. Saya senang banget. Dan terakhir adalah video alat gambar seperti Canson, Copic, Liragiotto, dan terakhir dengan Snowman. Juga beberapa klien kerjasama project seperti Hotel Haris dan Hotel Ras Matupang. Kalau boleh tahu nih, kalau kerjasama dengan hotel itu Mas Membuat mural di beberapa bagian di gedungnya. Di Yellow juga bikin mural karena kita harus punya link ya untuk bisa berkolaborasi dengan mereka. So untuk pertama mungkin kalian bisa membuat mock up atau satu produk dengan produk mereka. Dan kedua, kita yang jemput bola, kita yang mendatangi mereka, bisa melalui DM, email dan sebagainya. Oke, terus bagaimana Anda mendekati sponsor untuk mendukung karya Anda? Klik, cari brand yang kita mau, kita DM, selesai. Oke, terus apa yang membuat Anda nyaman bekerja sama dengan sponsor, Mas? Yang membuat nyaman adalah saya tetap bisa menggunakan karakter saya sendiri dengan style saya sendiri dan digabungkan dengan keinginan. Tapi nggak lewat MBZ ya Pak? Sini keseharian sih biasanya ya tergantung mood karena sudah 2-3 tahunan full time artis, jadi biasanya saya ngerjain buat berkesenian itu di sore sampai malam hari gitu.
boleh diulang itu berkarya itu dari sore hari ke malam hari. Sisanya bermain-main aja. Oke, terus biasanya nih berapa Bisa berhenti kalau udah mulai bikin satu karya, dan hubungan tentang pekerjaan dan sebagainya. Jadi gampang kalau saya buat nemu ide karena dan karya Anda. Kan banyak nih yang paling kita ngomongin paling simpel aja yang di sini. Ya, jadi disambung pertanyaan berikutnya, bisa nyambung biar enak. Sebagai seniman doodle, oke, jadi kalau untuk anak-anak muda yang mau mulai berkesenian, apalagi di bidang doodle, itu silakan saja karena doodle itu adalah salah satu karya seni yang mudah dan murah. oke, terus apakah Anda memiliki Kalau program saya tuh di sini kebetulan di Rooftop kemarin kita sempat bikin aja namanya gambar bareng. Nah itu saya bikin free untuk kita mengajarkan anak-anak untuk menggambar doodle. Kalau untuk yang berbayarnya saya bikin kelas private untuk online. terus bagaimana? Gitu. Lanjut, oke, ulang ya. Ya, 3, 2, mari Mas. Gimana Mas tadi Mas? Apa yang ingin Atau ingin terjun di bidang kesenian khususnya doodle, ya berani aja, nggak usah takut, nggak usah khawatir juga kalau kalian lihat alat-alat seni itu mahal gitu. Doodle itu cukup gunain pensil sama kertas itu udah selesai, kamu bisa bikin karya. Jadi nggak usah khawatir dan nggak usah takut karya kamu dibilang jelek, karena semua beberapa keterbatasannya dengan seni. Misalnya ada teman saya tuh yang dia melampiaskannya ke kesenian, membuat karya, mungkin kita bisa lihat karyanya berwarna merah. Atau teman saya yang mentalnya tuh terganggu tapi bisa tenang lagi jika dia berkesenian. Jadi kesenian menurut saya adalah untuk berkembang. Terus Mas, bagaimana Anda berharap penonton mengenang karya Anda? Iya Mas? Bagaimana Anda berharap penonton mengenang? Juga bisa menghibur, bisa apalagi di Jakarta bisa menghibur di waktu kemacetan. Misalnya ada mural saya, bisa menikmati kemacetan dengan beberapa karya. Bisa berpikir lagi jelimetan doodle yang saya buat, ibaratnya membuat orang berpikir. Saya sedang menekuni doodle art Dan selama dan ikuti terus keseharian saya ya Indonesia. ikuti terus kesehatan. 3, 2, action ya. Halo, saya Sabtu Wahidin, biasa disapa Acu SW. Saya seorang visual artist dan berfokus di doodle art. Ikuti keseharian saya hanya di Indonesian Art Talk. Secara ya paling nggak 1 menit lah untuk program apa, untuk akhir program. Apakah ada seniman atau karya seni yang sangat mempengaruhi gaya Anda? Itu kan yang jawaban di Kranasda DKI Jakarta sebagai juara 1 dan finalis terbaik di event Jakarta Souvenir Design Award. Dari situ saya baru tahu kalau seni itu bisa digunakan di berbagai banyak hal dan juga bisa menghasilkan. Saya itu banyak ya, mulai dari kubizernya Pablo Picasso, ada juga treble-nya Banksy. Kan lihat gitu ya. Itu Mas Acul yang bikin.
Bro. Aktivitasnya apa? Terus bagaimana awal pertemanan atau perkenalan Anda dengan Acul SD? Oke, perkenalkan dengan saya Danu. Saya adalah pemilik dari The Rooftop and Garage Home Brewing ini. Ini adalah salah satu minta izin buat melukis di salah satu spot kedai saya. Nah, ini nih yang pertama kali nih. Dan lucunya adalah saya waktu itu lagi di luar kota, dia melukis di salah satu spot kedai kopi saya. Apa ya? Dia memiliki karakter yang berbeda dari seniman lainnya. Oleh karena itu, setelah saya pelajari dari karya-karya sebelumnya, ya saya pun mengiyakan untuk dia supaya bisa melukis di tempat saya. Sebenarnya kolaborasi kita pernah sudah sering ya, mulai dari kita melakukan melukis bareng-bareng adik-adik panti di salah satu spot ini juga pernah. Bahkan kita bikin acara bikin kontrol dan juga ini nih di drone saya. Saya pengen mainan saya itu beda dari yang lain dan akhirnya ini pernah ikut kontes dan salah satunya menjadi yang terbaik juga karena bukan karena mobilnya tapi karena kadang dia itu terlalu serius untuk membuat karya ya, dan saya tuh pengen ngajak dia menjadi seorang pengusaha. Dan akhirnya yang paling seru adalah si Mas Acul sekarang terjun ke dunia kuliner nih, gara-gara saya ajak Mas ayo usaha, bikin usaha, dan akhirnya beliau pun membuatkan sekarang. Terus apa harapan Anda terhadap karir Mas Acul? Terhadap karir Mas Acul, saya harap bisa menang. Kita menyangkut pautkan dengan mobil hobi saya. Jadi kita akan bikin acara yang dimana nanti mobil-mobil yang akan diberikan kepada petinggi perusahaan tersebut dilukis oleh Mas Acul sebagai karya untuk hadiahnya. Tergabung dalam komunitas seperti ini, komunitas mainan, saya minta lukis dan akhirnya ada beberapa orang pun yang minta dilukis juga. Dan kita akan melakukan proyek-proyek bersama dengan sponsor ya, dengan tema yang berbeda-beda pastinya. Ya, bisa merealisasikan mimpi-mimpinya karena ini pun juga tempat dia sebagai galeri seninya. Karena dengan berkolaborasi itu akan lebih memudahkan jalan kita untuk mencapai tujuan bersama atau impian yang belum kita realisasikan. Makanya saya harapkan Mas Acul terus terbuka dan terus membuat karya-karya yang istilahnya belum pernah dia buat sebelumnya. Minat anak-anak kecil sekarang yang ingin belajar menggambar. Nah, ini kita pernah melakukan belajar bareng, menggambar bareng. Nah, saya pengen Mas Acul membuka kelas seperti dulu lagi ya. Jadi kita ngajarin anak-anak kecil untuk menggambar karena sekarang anak-anak sudah kurang minat untuk menggambar. Mulai dari hal kecil, siapa tahu bisa menjadikan seniman-seniman lainnya untuk bisa menjadi kita. Oke, review dari Indonesian Art Talk udah selesai. Thank you ya teman-teman yang udah bantuin. Dari kurator gue, Smita, dari Art One, terima kasih. Temen berkesenianku, Robot, thank you banget. Owner dari The Rooftop and Garage, Om Danu, thank you banget. Dan teman-teman media dari Indonesian Art Talk, terima kasih ya semuanya.